Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nolil dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak dari kelas 5F. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview skripsi dengan jenis penelitian studi kasus dalam makul metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Oke, selanjutnya yaitu dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMK Negeri 1 Boyolali Tulungagung dengan penulis Nohan Riyodani di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2012. Nah, bagian pertama yaitu di latar belakang ada beberapa kejadian hal unik di tempat penelitian, di antaranya yaitu penurunan moral serta pergeseran nilai etika dan sosial. Nah, dari kedua permasalahan tersebut dapat saya simpulkan bahwa adanya pergeseran dan penurunan akhlak siswa pada SMK tersebut, sehingga permasalahan tersebut yang menarik peneliti untuk dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya yaitu hal yang mendasari melakukan penelitian, seperti yang saya tampilkan di slide berikutnya, yaitu peneliti melakukan penelitian karena ingin mengetahui bagaimana peran guru PAI sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku Islami siswa terhadap penurunan moral dan pergeseran etika. Oke, selanjutnya kita beralih di bagian data pra penelitian. Data pra penelitian adalah data awal yang digunakan peneliti untuk para peneliti selanjutnya. Nah, apa yang saya tampilkan di slide PowerPoint ini adalah bukti alinea yang menjelaskan data pra peneliti untuk peneliti berikutnya. Selanjutnya kita beralih di bagian pertanyaan dan tujuan penelitian. Jadi di pertanyaan dan tujuan penelitian ini masing-masing ada 2 pertanyaan dan 2 tujuan. Di antara keduanya ini mempunyai korelasi antara pertanyaan dan tujuan tersebut yang sesuai dengan isi skripsi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu hasil yang diinginkan oleh peneliti. Nah, di bagian manfaat penelitian ada 2 uraian manfaat yang dicantumkan di sini. Yang pertama yaitu secara teoritis, yang kedua secara praktis. Saya rasa di sini sudah jelas. Secara teoritis itu sebagai sumbangsi pemikiran untuk mengembangkan hazanah keilmuan dalam dunia pendidikan yang berdasarkan teori pendidikan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau secara praktis, bagi IAIN Tulungagung, hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai dokumentasi serta sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian landasan teori atau kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 24 referensi, yaitu diantaranya beberapa jurnal dan buku. Jadi, menurut saya dari kajian pustaka atau landasan teori yang digunakan pada skripsi ini sudah sesuai dengan isi materi, sehingga sudah layak untuk digunakan atau dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Karena mengapa? Landasan teori ini yang digunakan sudah lengkap serta validitas data juga sudah jelas. Oke, selanjutnya di bagian kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Kajian terdahulu atau kajian penelitian relevan adalah sumber informasi yang digunakan oleh peneliti berikutnya, seperti peneliti yang saya cantumkan pada slide berikut ini, bahwa strategi guru PAI dalam mengoptimalkan pendidikan akhlak siswa SMK PGRI 3 Tulungagung
menuak hasil penelitiannya untuk mengetahui bagaimana strategi guru, yang jelas guru PAI, dalam mengoptimalkan pendidikan anak siswa dengan menanamkan pendidikan akhlak, serta bisa meminimalisir perilaku-perilaku negatif sehingga akhlak karimah tertanam pada diri siswa dan bisa merupakan kajian penelitian yang dicantumkan oleh peneliti yang sekarang. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Seperti yang sudah saya tampilkan di slide PowerPoint ini, dan ini juga sudah jelas bahwa pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian studi kasus. Oke, selanjutnya yaitu di bagian tempat dan waktu penelitian. Di sini saya rasa juga, sudah jelas ya, di mana tempatnya serta kapan waktu penelitian itu dilaksanakan. Jadi tempat penelitiannya yaitu di Lembaga Pendidikan SMKN 1 Boyolango, tepatnya di Tulungagung. Sedangkan waktu penelitiannya itu pada tanggal 6 Juli 2015. Selanjutnya yaitu di bagian sumber data penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber dalam penelitiannya yaitu data primer dan data sekunder. Seperti yang kita ketahui, data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran ataupun alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, artinya melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dan data sekunder umumnya itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Jadi, data primer dalam penelitian ini yaitu seperti contohnya wawancara, bisa juga observasi terhadap beberapa pihak yang ada di ruang lingkup pendidikan tersebut. Contohnya di dalam data primer yaitu ada wawancara serta observasi. Di sini dijelaskan peneliti mewawancarai beberapa pihak sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua guru pendidikan agama Islam, yang ketiga yaitu pembina perpustakaan Islam, yang keempat yaitu siswa. Nah, di bagian data sekunder, para peneliti menggunakan buku, yaitu buku Amin Haidari pada tahun 2010, pada tahun 2010, Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Muslikbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Yang kedua yaitu buku Amin Silalahi pada tahun 2003 dengan judul buku Metode Penelitian dan Studi Kasus. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik untuk mengumpulkan data. Pertama yaitu teknik observasi partisipan, yang kedua teknik wawancara mendalam, yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Dengan menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data seperti observasi dalam penelitian eksploratif, yang kedua dengan menguraikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada para responden, yang ketiga untuk melaporkan data yang akurat dimulai dari tujuan historis, letak geografis, serta struktur organisasi pada pertanyaan, penelitian, dan tujuan penelitian. Peneliti mengelola dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya di bagian teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas maupun konfirmabilitas. Jadi, dalam penelitian ini peneliti guna memeriksa keabsahan data
mengenai peran PAI dalam meningkatkan perilaku sang siswa di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat ditempuh dengan beberapa teknik keabsahan data, meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keabsahan data dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oke, selanjutnya yaitu di bagian terakhir yaitu teknis analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua yaitu penyajian data, yang ketiga yaitu verifikasi. Perlu juga diketahui, reduksi data artinya data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data, mulai dari editing, coding, hingga tabulasi data. Yang kedua yaitu penyajian data atau display data. Seperangkat hasil reduksi perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dan mirip, seperti pembuatan tabel berbentuk sketsa, sinopsis, atau matriks atau bentuk lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu verifikasi atau menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya itu belum pernah ada. Artinya, temuan ini belum jelas, sehingga setelah diteliti oleh peneliti menjadi jelas penemuan baru tersebut yang akan membuat hasil peneliti lebih jelas dan memudahkan dalam pemahamannya. Jadi cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.